Oktober awal persiapan mereka untuk masuk ke tes akademik. Karena tes ini berlaku nasional seluruh Indonesia. Setelah itu mereka belajar lagi, baru ujian sekolah yang terakhir. Jadi ini regulasi terbaru untuk SMA, SMK. Selanjutnya, untuk persiapan PKL. Persiapan PKL itu akan dilaksanakan tanggal 1 Juli. Jadi anak terima rapot hari ini, dong libur minggu, hari Senin libur, hari Selasa masuk sekolah. Jadwal nanti akan dibagikan dari Wakasek Dudi. Untuk PKL itu dari persiapan pembekalan tanggal 1 sampai tanggal 7 Juli 2025. Tetap orang tua akan kami undang pada saat pelepasan, karena seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa nanti ada PKL yang keluar kota Fakfak, yaitu kota Solo dan kota Jogja. Mungkin izin paket di PKL tahun ini nanti kita juga memberikan apresiasi untuk orang tua apabila ada yang berkemampuan, orang tuanya berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan PKL anak di luar. Itu orang tua boleh mengusulkan anaknya, silakan mendaftarkan anaknya apabila untuk PKL di luar. Tetapi untuk tahun ini ada sedikit perubahan. Mungkin tiket ditanggung oleh orang tua pulang pergi, contoh harus kita bicarakan. Ini kita open supaya semua. Terus nanti mungkin tempat tinggal ditanggung oleh sekolah di sana, selama di sana. Otomatis uang makan orang tua juga harus berkolaborasi. Sekolah mungkin bisa menyiapkan fasilitas seperti tahun-tahun yang lalu. Ada rice cooker disiapkan, ada pemanas air panas disiapkan, ada kasur semua disiapkan. Itu disiapkan semua dari sekolah. Sekolah kasih siap. Kemarin mau pulang kasur di rumah masing-masing. Silahkan mau pulang. Jadi untuk tahun ini kalau ada orang tua yang mau anaknya di luar, kami berikan kesempatan. Ada anak yang memang sudah terseleksi, nanti ada seleksi untuk harus keluar. Terus kalau ada keinginan orang tua untuk mau kasih keluar anak sama, apakah nanti anak yang keluar itu ditentukan oleh sekolah, sepenuhnya dibiayakan oleh sekolah? Tidak, semua berlaku sama. Karena kita ini kan mau keluar, toh? Mari sudah saatnya tidak harus sekolah yang menjadi topangan utama, tetapi orang tua dengan sekolah harus bersama-sama menjadi penopang untuk anak-anaknya. Yakin kalau ketika anak-anak berada di luar, maka ada kelebihan yang dimiliki anak-anak kita dibandingkan mereka PKL di sini. Kenapa? Karena anak-anak yang di luar itu langsung mereka di industri. Mereka tidak ada di kantor-kantor seperti kita di Fakfak, contohnya di instansi pemerintahan, tidak. Mereka itu langsung ada di industri. Jadi mereka mengenal betul-betul, akhirnya didorong pola pikir, oh ternyata besok kita tidak harus jadi PNS, ternyata keluar kita bisa bekerja selain daripada PNS. Itu adalah harapan. Selanjutnya, rencana PKL itu dimulai dari tanggal 9 Juli sampai dengan 9 Oktober 2025. Jumlah siswa yang akan PKL sebanyak 170 siswi. Instansi kantor pemerintahan yang ada di Kabupaten Fakfak, perusahaan daerah yang kami sudah surati dari SMK yang disapot adalah berjumlah 59. Itu untuk di Kabupaten Fakfak. 50 instansi, 50 kantor yang harus nanti anak-anak kita tempati di sana. Seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah dari awal, bahwa anak-anak kita menanti. Karena jujur kalau sekolah sendiri yang mau pakai dana BOS untuk harus semua ini, kalau dana BOS seperti yang Bapak Ibu tahu, semua itu sudah menjadi umum, bahwa di bagian itu juga harus kita bayar. Kita punya guru-guru yang masuk dalam NUPTK. Itu dibiayai, pembiayaannya dari dana BOS, karena sudah tidak lagi dari pemerintah daerah, toh? Iya toh, untuk sementara toh honorer tidak ada toh? Iya. Jadi kalau seandainya jumlah guru di sini itu kita itu ada 42 pegawai negeri, 20 tenaga honorer.
Dari 22 guru dibiayai nanti oleh dana BOS yang mempunyai NUPTK, sedangkan nanti untuk guru-guru yang tidak punya NUPTK, yang tidak dibiayai oleh dana BOS, mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus ada komite, ada info dan sebagainya, yang notabene adalah untuk membayar guru-guru kita supaya dong tetap mengajar, atau anak-anak tetap belajar. Kalau seandainya ada regulasi, ada penambahan guru honorer, berarti dana itu kita bisa gunakan untuk kegiatan lainnya yang menunjang. Kemarin itu berani keluar karena memang dibayar oleh komite full, tapi sekarang kelas 10 harus gratis. Semua harus gratis ketika kelas 11 dengan 12, tetapi nanti ada perubahan, mungkin mudah-mudahan nanti ada komunikasi yang baik, kira-kira bagaimana untuk menanggulangi. Jadi ini yang menjadi perhatian untuk kita semua. Bapak Ibu yang anaknya naik di kelas 12, saya mohon ketika mereka PKL, tolong perhatikan kehadiran mereka di kantor, instansi, badan usaha milik negara, swasta yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah untuk masuk sebagaimana mestinya. Kenapa anak-anak SMK harus PKL? Untuk sebenarnya mengenalkan kepada mereka dunia kerjanya itu seperti apa. Ketika kita bekerja, apabila kompeten, itu kita dihargai seperti apa, mereka bisa melihat, dan ketika mereka kembali ke sekolah, itulah yang akan menentukan mereka mau kemana. Sebenarnya itu tujuan PKL, membiasakan anak kita untuk berada di tengah-tengah lapangan. Jadi sekali lagi saya minta tolong, kepala sekolah minta tolong, semua bapak ibu guru minta tolong, jaga mengawal anak-anak kita. Untuk anak kelas 10 yang telah naik, dinyatakan naik di kelas 11, orang tua tolong memperhatikan baik dari pakaian, kehadiran, komunikasi dengan mereka di rumah. Anak-anak ini butuh teman curhat, butuh teman untuk bicara. Orang tua itu tempat mereka mengadu segala-galanya, tempat adanya komunikasi dengan anak segala-galanya. Tolong mengawal anak-anak kita sebaik mungkin. Sebenarnya anak-anak kita ini semua baik, tetapi ketika mereka keluar dari rumah, ada lingkungan lain yang mereka tuju, yaitu teman-teman yang notabene wallahu alam dari mana tiba-tiba datang bergabung, itu komunitas, tiba-tiba langsung isap rokok di belakang sekolah, datang di sekolah tidak pernah masuk di kelas, hanya duduk di belakang sekolah sampai dengan pulang. Makanya ketika orang tua bilang tidak, setiap anak wajib datang ke sekolah karena setiap pagi depu bapak atau kita kasih uang jajan, kasih uang taksi keluar dari rumah jam 7.15, tapi ternyata tidak sampai di sekolah. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kami juga di sekolah menjadi tanggung jawab kita, orang tua juga menjadi tanggung jawab untuk sama-sama mengawal anak kita. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang anak walinya di kelas 11 dan kelas 12 nanti akan di-share jadwal, di-share jadwal